Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kali ini kita mau membahas sedikit tentang fenomena yang belakangan ini lagi marak, ya, seorang yang menamakan dirinya pesulap merah membongkar praktik-praktik pengobatan yang ternyata hanya mengandalkan trik sulap, alih-alih digunakan untuk penyembuhan. Dibuktikan oleh pesulap merah hanya merupakan praktek penipuan belaka. Belakangan saudara-saudari muncul pendapat dari orang-orang Kristen yang mengusulkan agar metode dari pesulap merah ini digunakan juga untuk mengkritisi praktek-praktek penyembuhan yang dilakukan oleh gereja-gereja tertentu ataupun pendeta-pendeta tertentu. Bahkan ada yang berpendapat bagaimana sekiranya pesulap merah itu dipertemukan saja dengan pendeta-pendeta tertentu yang melakukan praktek penyembuhan rohani tersebut. Ya, mungkin banyak pendapat ya tentang itu. Tapi bagaimanapun saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebaiknya ya kita mempunyai pertimbangan teologis yang cukup untuk mendirikan pendapat kita. Nas firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 kiranya cocok untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan. Di dalam nas Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 ini diceritakan tentang praktek penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan seorang perempuan yang sudah menderita selama 18 tahun, yang karena dikuasai oleh roh jahat, wanita itu sampai bungkuk, badannya tidak bisa berdiri tegak. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Lalu sebagaimana biasa, ya, cerita tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang Yahudi pun mengkritiknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa memahami sedikitnya 3 hal. Yang pertama, tentang inisiatif penyembuhan itu sendiri, bahwa Tuhan Yesuslah yang berinisiatif ya kali ini. Memang di tempat lain diceritakan tentang orang-orang yang datang untuk mencari kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi di sini wanita itu tampaknya karena sudah sekian lama mengalami sakitnya, ya mungkin penderitaannya pun sudah menjadi sesuatu yang biasa baginya. Sehingga ya barangkali begitulah kehidupan banyak orang, ya, oleh karena dia sudah merasa tidak lagi mungkin untuk mengalami kesembuhan, dia sudah tidak berpikir untuk mengalaminya. Dia sudah tidak tahu bagaimana untuk mendapatkannya, jadi dia jalani saja kehidupannya walaupun dia mengalami penderitaan. Tapi intinya Tuhan mengetahui, Tuhan lebih mengerti tentang penderitaan kita, dan dia lebih tahu bagaimana caranya kita disembuhkan dan kapan saat yang tepat kita mengalami kesembuhan. Dan sumber kesembuhan itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Saya kira kita setuju ya bahwa Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan kesembuhan bagi kita, walau bagaimanapun caranya kita menerimanya. Sebagai para pengikut Tuhan, wajar saja kalau kita itu mengupayakan, ya, bahkan dengan aktif, agar orang-orang lain boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan.
Itulah sebabnya saya pikir tidak ada masalah kalau orang menyelenggarakan suatu kebaktian, doa untuk penyembuhan, doa kebangunan rohani untuk mujizat kesembuhan. Kita ini pengikut Tuhan, orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Walaupun ya kita melihat, kita yakin bahwa seperti Tuhan tidak menekankan ya bahwa kesembuhan fisik itu adalah sesuatu yang paling penting ataupun satu-satunya tujuan daripada pelayanan kita. Nah, kita lihat bagaimana orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu kemudian dia memuji Tuhan, memuliakan Allah. Yang berikutnya saudara-saudara, bahwa cara penyembuhan itu sendiri, bahwa cara Tuhan Yesus menyembuhkan wanita itu pun unik, saudara-saudara. Memanggil perempuan itu dengan bahasa iman. Saya katakan dengan bahasa iman karena kata-katanya adalah, "Hai ibu, engkau sudah sembuh." Padahal baru setelah perempuan itu datang, Tuhan melakukan praktek penyembuhan, yaitu dengan menumpangkan tangan atas perempuan itu. Atau sebenarnya perkataan Yesus itu sendiri sudah merupakan bagian dari penyembuhan itu. Saya kira ini mirip, hampir sama dengan satu praktek penyembuhan yang mengandalkan sebuah sugesti. Sebuah sugesti yang sangat ditentukan efek keberhasilannya oleh siapa yang melakukannya. Ya, Tuhan Yesus yang melakukannya, orang yang sangat penting ya, yang pada saat itu di mata orang banyak merupakan sosok yang sangat memberikan pengharapan. Dan itu sugestinya ya, lewat perkataan dan juga penumpangan tangan itu benar-benar memberikan efek yang luar biasa, yaitu kesembuhan. Saudara-saudara, soal sugesti ini kita sudah biasa arti pentingnya di dalam praktek penyembuhan. Ya, kalau kita pergi ke dokter misalnya, dokter itu akan langsung mengatakan bahwa wah ini enggak apa-apa, ya, ini sembuh juga, sehat ini. Barulah kemudian dia memberikan obat yang akan dikonsumsi. Nah, saudara-saudara, ya saya tidak mau mengatakan ini semacam trik sulap ya. Saya tidak mau mengatakan, tapi suatu sugesti itu ya saya kira tidak jauh ya. Di gereja pun saya kira kita bisa mempraktekkan semacam sebuah pertunjukan sulap, supaya misalnya anak-anak itu boleh mengerti ya, mengenal ajaran Tuhan. Tapi memang itu adalah satu sulap, praktek sulap. Lalu kalau misalnya satu trik sulap memang digunakan untuk sebuah penyembuhan dan memang bisa memungkinkan untuk menyembuhkan, mengapa tidak juga digunakan? Tidak ada masalah. Ya, tapi yang penting adalah bahwa semua itu dilakukan bukanlah untuk sekedar mencari keuntungan duniawi, bukanlah untuk tujuan membodoh-bodohi atau menipu, bukan. Tapi memang supaya membawa orang lebih mengalami ya, kasih karunia Tuhan. Saya kira itu, saudara-saudara. Akhirnya kita sampai kepada klimaks ya, narasi ini. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu, kepala rumah ibadat itu tidak terima bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, jadi kritik yang ditujukan oleh orang Yahudi terhadap praktek penyembuhan Yesus itu bukanlah soal caranya. Bagaimanapun caranya tidak masalah. Bukan pula soal tempatnya. Di dalam tempat ibadah atau di mana saja, yang menjadi masalah adalah ya, Tuhan Yesus memang sengaja melakukan penyembuhan itu pada hari Sabat.
Tuhan mau menunjukkan bahwa penyembuhan itu sendiri jauh lebih penting daripada peraturan-peraturan atau dogma-dogma ajaran agama. Karena jiwa orang yang disembuhkan itu, karena orang yang sakit tadi yang sudah sekian lama dikuasai oleh roh jahat itu jauh lebih penting daripada semuanya. Dia harus diselamatkan, dia harus dibawa kepada kasih karunia Allah. Jadi itu saudara-saudara, kalau mau tahu ya prinsip penyembuhan yang penting yang harus dimiliki ketika kita melakukan penyembuhan di dalam lingkup rohani atau dimanapun, adalah bahwa supaya orang lebih dekat lagi ya mendapat anugerah atau kasih karunia Tuhan. Jadi targetnya bukan semata-mata kesembuhan fisik ya. Kalau misalnya tidak sembuh pun, atau kalaupun dia sembuh pun, orang yang tadinya sakit itu dia mestilah dibawa untuk lebih lagi memuliakan Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kiranya kita boleh lebih lagi memahami ya, bahwa penyembuhan yang Tuhan lakukan melampaui apa yang bisa kita pikirkan, motif ataupun caranya dan juga tujuannya. Jangan dibingungkan. Kita yakin kita tetap adalah alat Tuhan untuk menyampaikan anugerah Tuhan bagi dunia ini, termasuk untuk membawa kesembuhan dari Tuhan kepada dunia. Tuhan memberkati.